إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Arasy-Nya. Dia berada di sana mulai Dia selesai menciptakan langit dan bumi, selesai tercipta seluruh makhluk pada hari ke-7. Setelah Ia selesai menciptakan Adam, lalu Dia istiwa ala Arsy. Dan saat itu Arsy-Nya telah dipikul oleh para malaikat. Yang 4 mengikulnya, yang 4 lagi melindunginya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta pengikut sunnahnya sampai hari kiamat kelak nanti. Dan begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan sahabiyah dan istri-istri beliau ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan menyikapinya? Bagaimana kita supaya matang dengannya dan tidak melepaskannya? Lalu saya memberikan beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu penyakit jiwa, yaitu keraguan terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi pemahaman manusia yang banyak, yang mana yang banyak itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, kita harus meninggalkan dhon, persangkaan, dugaan terhadap ajaran yang sahih. Kita sikapi dengan iman. Kemudian ini malam saya akan menambahkan kembali apalagi yang harus Anda tinggalkan dan yang Anda pegang, yaitu Anda harus menyendiri dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib memelihara diri Anda seperti yang terdapat di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Saya tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Ta'ala menyuruh hambanya yang mukmin agar memperbaiki diri mereka dan berbuat baik dengan kesungguhan dan kemampuan yang dipunyai, sekaligus memberi kabar kepada mereka bahwa siapa saja yang memperbaiki urusannya, maka kerusakan orang-orang yang rusak itu tidak akan bermudarat kepadanya. Jadi saya ulangi kembali, ada wasiat dari Allah bahwasanya kita harus selalu memperbaiki diri kita. Ketika kita selalu memperbaiki diri kita, orang-orang yang rusak akidahnya itu dan fahamnya, manhajnya, dan orang-orang yang terkecoh hawa nafsunya itu ahlul hawa, dan orang-orang yang memiliki apa saja dari keburukan tidak akan membuat mudarat, tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita kalau selagi kita masih tetap selalu memperbaiki diri, tekun dalam memperbaiki diri. Hal ini ketika orang bertaubat sama dengan orang yang bertaubat. Faman amana wa aslah, yaitu barang siapa yang beriman dan memperbaiki dirinya, dia selalu memperbaiki dirinya, sibuk dengan memperbaiki diri, tidak sibuk dengan orang-orang lain, maka dia tidak akan terkena mudarat. Dia tidak akan pernah rusak. Dia tidak akan pernah hanyut dengan orang lain. Orang-orang sesat itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi dia. Ini penting dilakukan oleh umat Islam. Kemudian Al-Aufi berkata, apa kata Al-Aufi? Bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Allah berfirman, bila seorang hamba mentaati aku pada apa yang aku perintahkan kepadanya dari yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram, maka orang yang sesat tidak akan dapat memberikan mudarat kepadanya selama dia mengerjakan apa yang aku perintahkan. Lalu Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan berkata, barang siapa yang menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dilarang oleh Allah, dia akan diselamatkan oleh Allah dan orang lain tidak akan bisa mempengaruhinya. Hal ini sangat penting untuk menyelamatkan diri. Sebelum Anda menyelamatkan keluarga Anda dari api neraka, diri Anda perlu Anda selamatkan terlebih dahulu. Penyelamatan diri dari api neraka, dari hal-hal yang haram dan maksiat lebih penting, dan itu sangat amat perlu agar kita terhindar daripada kehancuran. Kemudian firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu jika kamu telah mendapat petunjuk. Kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka balasannya pun baik, dan jika buruk, maka balasannya pun buruk. Ini bukanlah merupakan dalil untuk meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar selama dia berkompeten mampu untuk itu. Imam Ahmad dalil ini tidak mengatakan orang harus meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar terhadap orang lain, tetapi dalil ini menunjukkan manusia agar dia selalu sibuk terhadap dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian dia bisa melakukan amal ma'ruf menurut kemampuan yang dia miliki. Adapun pemerintah dia memiliki hak dan wewenang karena dia memiliki kaki tangan berupa polisi, tentara dan sebagainya. Ia wajib untuk melakukan nahi munkar, melarang dari kemungkaran, dan kalau dilakukan dengan semua yang dimiliki, dengan aparatur yang dimiliki, itu merupakan hal yang paling lemah.
dia harus gunakan. Jika dia tidak menggunakan ini sangat berbahaya sekali. Itu posisi pemerintah, dia punya kewajiban untuk melakukan nahi mungkar karena dia memiliki kaki tangan, yaitu aparaturnya. Berbeda dengan masyarakat dan ulama. Adapun ulama dia tetap wajib untuk nahi mungkar dengan mulutnya, berbicara tentang kemungkaran. Dia tidak boleh diam, karena dia memiliki ilmu itu. Ketika dia diam, maka dia berbahaya. Dia bisa terkena dosa orang-orang tersebut dan bisa terkena fitnah. Dan dia pun berdosa karena diamnya. Seperti diamnya kaum Murji'ah. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian masyarakat, dia wajib untuk nahi mungkar, yaitu membenci perilaku yang salah, tetapi tidak mengeksekusi sendiri. Karena eksekutor ialah pemerintah. Ketika dia membenci dalam hatinya kemungkaran itu bagian daripada memperbaiki dirinya sendiri. Lanjut. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Qais bahwa Abu Bakar As-Siddiq bangkit untuk berkhutbah. Maka ia bertahmid dan memujinya, kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya kamu meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia bila melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepadanya semua." Aku mendengar Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, hati-hatilah terhadap kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan itu akan menjauhkan dari iman." Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabul Sunnah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan yang lain dari jalan yang banyak, dan dari jamaah yang banyak pula, dari Ismail bin Khalid. Abu Isa Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umayyah Asy-Syabani bahwa dia berkata, "Aku mendatangi Abu Alaba Al-Asi, lalu berkata kepadanya, 'Apa yang kau perbuat dengan ayat ini?' Dia balik bertanya, 'Ayat yang mana?' Aku menjawab, 'Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Demi Allah, sungguh aku telah menanyakannya kepada orang yang lebih tahu. Aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bahkan kamu harus saling menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan saling mencegah dari berbuat munkar, hingga engkau melihat kepikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang mempengaruhi, dan kekaguman setiap orang kepada pendapatnya. Maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu dari yang demikian." Jadi manusia disuruh menjaga dirinya dari 4 hal. Yang pertama, kamu harus saling menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Anda wajib untuk saling menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, saling mencegah dari berbuat mungkar. Yang ketiga, dari berbuat mungkar hingga engkau melihat kekikiran yang ditaati. Hingga kamu melihat kekikiran yang ditaati. Tahukah Anda apa kekikiran yang ditaati? Yaitu mencontoh orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit, yang medit. Orang-orang yang pelit dan medit ini menjadi contoh. Orang yang bakhil ini dikenal ialah orang-orang yang tidak mau berzakat dan zakatnya tidak betul. Orang-orang yang tidak mau memberikan haknya kepada kerabatnya. Dan orang-orang yang tidak mau memelihara dinullah dengan harta dan apa yang dimiliki. Tidak mau memfasilitasi dinullah, tidak mau memfasilitasi yang hak, justru yang batil mereka fasilitasi. Lalu ini menjadi contoh.
Fal'iyadzubillah. Lanjut yang berikutnya. Hawa nafsu yang diikuti. Lalu mengikuti tren hawa nafsu, yaitu hak asasi contohnya sekarang dan demokrasi. Ini wajib diingkari. Wajib dijaga diri kita sendiri dari hal-hal tersebut. Dunia yang mempengaruhi. Lalu dunia yang mempengaruhi berupa harta, kesenangan dan sebagainya. Tetapi kita tetap boleh mengambil darinya. Lanjut. Dan kekaguman setiap orang kepada pendapatnya. Lalu kekaguman setiap orang pada pendapatnya. Dia ujub terhadap dirinya sendiri. Fal'iyadzubillah. Hanya pendapatnya yang benar dia kira. Padahal banyak hujah menunjukkan membatalkan pendapatnya. Lalu dia memperlakukan hukum hanya sepihak. Lalu ketika dia melakukan hal yang sama, hukum itu tidak berlaku padanya. Seperti kaum Yahud. Lanjut. Maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu dari yang demikian. Jadi kalau anda temukan orang-orang seperti ini, wajib anda menghindarkan diri daripadanya. Lanjut. Dan jauhilah orang-orang awam. Kemudian jauhilah masyarakat-masyarakat yang tidak memahami din. Kalau tadi orang-orang yang memahami din yang kacau balau itu, kita jauhi sekarang menjauhi orang-orang yang awam yang bisa merusak anda dengan keawamannya. Kemudian, maka di belakangmu nanti hari-hari masih panjang. di belakangmu hari-hari masih panjang, perjalananmu masih jauh. Jika kamu tidak menjaga dirimu sangat berbahaya. Orang yang sabar di dalamnya tidak upahnya seperti orang yang menggenggam bara. Bagi orang yang beramal, balasannya sebanyak balasan 50 laki-laki yang beramal seperti amalan kamu. Stop. Dijelaskan orang yang sabar. Orang yang sabar untuk memanage ini seperti dia memegang bara api. Apabila dia genggam terasa panas, apabila lepaskan, dia pun akan hancur. Dia harus bersabar dalam menggenggam bara ini. Dia tidak boleh melepaskannya. Pahalanya sangat besar. Karena anda memelihara din, memelihara agama, memelihara diri anda dari hal tersebut, agar iman anda terpelihara. Lanjut. Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar berkata, apa katanya? selain Utbah menambahkan, dikatakan, wahai Rasulullah, balasan 50 laki-laki dari kita atau dari mereka? Beliau menjawab, balasan 50 laki-laki dari kamu. Jadi balasannya ketika kita tetap istiqamah, balasannya seperti balasan pahala 50 laki-laki kaum muslimin yang bernama Farah. Tirmidzi berkata, hadis ini hasan dan sahih. Jadi Tirmidzi berkata bahwasanya hadis ini hasan gharib tapi sahih. Lanjut. Sa'id Ibnul Musayyib berkata, Sa'id bin Musayyib berkata, apa katanya? apabila engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka tidak akan mencelakakan engkau orang yang sesat itu jika engkau mendapat petunjuk. Jadi ketika anda melakukan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepada kita kalau telah kita berada dalam millah yang sahih, dalam aqidah dan manhaj yang sahih. Manhaj salaf ialah manhaj sahabat. Siapapun dia menyalahi sahabat kita katakan salah. Kemudian Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayuhal ikhwatu fillah, inilah syarat-syarat bagaimana kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Saya berikan pengantar terakhir Al-Imran ayat yang ke-31 dan 32. Kemudian siapkan salat Nabi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Katakan
mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah sedang dia tidak mengikuti jalan Muhammad SAW sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya. Jadi orang-orang yang berdusta, kadzabin, pendusta yang sebenarnya ialah orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Ketika ia mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti jejak Muhammad SAW, ini namanya pendusta. Dia hanya mengekor pada gurunya. Seluruh orang yang mengekor pada kelompoknya, dia pendusta ketika kelompoknya menyalahi Muhammad dan dia tetap berada di dalamnya. Orang yang terlalu mengikuti gurunya ketika gurunya menyalahi Muhammad SAW, dia pendusta ketika dia mencintai Rasul dan mencintai Allah. Kedustaan ini bisa terjadi dia membawa argumen Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika dia berhujjah dengan ini pun kemungkinan dia untuk berdusta ketika dia tidak betul-betul berpegang dengannya. Kadang-kadang dengan dalil ini pun dia bisa menolak kebenaran. Ini namanya kadzabun asyir. Tidak ada lebih pendusta daripada orang tahu dengan kebenaran lalu dia ingkari kebenaran itu karena rasa tidak suka. Lanjut. Sebelum dia mengikuti syariat Muhammad dalam seluruh perbuatan dan perkataannya, Dia wajib mengikuti Muhammad SAW dalam seluruh perbuatan dan perkataan. Tidak halal baginya ketika ia melihat teks dari sunnah sahih, hadis sahih, dia untuk meninggalkannya karena perkataan gurunya. Tidak halal untuknya. Karena manusia disuruh untuk berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berpegang pada gurunya. Nanti kita akan lihat kejelasan bagaimana pendapat para imam tentang berpegang dengan sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Para imam bertausiah, berpesan untuk meninggalkan pendapat mereka ketika menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita wajib berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah. Tidak boleh kita tinggalkan keduanya. Kemudian hujjah kita yang ketiga, apabila tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada sunnah, tidak ada nama sunnah, maka hujjah yang ketiga ialah azhar sahabat. Inilah disebut dengan as-salaf as-salih. Siapapun yang menyalahi sahabat dia salah, sekalipun dia mengaku salaf dari manapun dia, sekalipun dia mengaku ahli sunnah wal jamaah dari manapun dia kelompoknya. Lanjut. hal ini ditegaskan dalam sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Isi sabdanya, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sejalan dengan kami, maka ia tertolak. seluruh amal dilakukan oleh umat Islam, oleh seluruh manusia yang menyalahi Rasulullah SAW, amal itu tertolak. Artinya, seluruh amal itu akan tertolak apabila dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Hadis itu sahih. Saya ulangi, Islam itu memiliki 7 disiplin ilmu. Saya ulangi, jangan sampai Anda terkecoh, hati-hati. Banyak orang-orang mendewakan gurunya seakan-akan gurunya ini tokoh hadis, tokoh fikih. Hati-hati Anda dengannya, padahal tidak ada tokoh di Indonesia ini. Tidak ada pakar fikih, tidak ada pakar hadis, tidak ada pakar usul. Hati-hati Anda, murid-murid yang fanatik mengagungkan gurunya seakan-akan gurunya ini sudah seperti Imam Bukhari. Lalu diikuti semua perkataannya dan didengar. Hati-hati Anda. Kita mengatakan seluruh hadis yang sahih menurut para ahli hadis dia sahih, walaupun menyalahi akal orang banyak. 7 disiplin ilmu dalam Islam, yang pertama ialah ilmu hadis, yang kedua ilmu usul, kemudian yang ketiga
Yang kelima, ilmu lugh. Yang keenam, tarikh atau sirah. Yang ketujuh, ahli nasab. Ketujuh disiplin ilmu ini berbeda logikanya dan tidak bisa dibawa dalam satu disiplin ilmu dibawa ke yang lainnya, tidak boleh, sangat berbahaya. Maka seorang ustaz itu Anda harus lihat dia berbicara apa dan keterangannya seperti apa. Ketika kita berbicara hadis, maka kita wajib untuk menjelaskan bagaimana pendapat para ulama hadis tentang itu. Apabila hadis itu sahih, maka Anda wajib untuk mengamalkannya. Walaupun orang banyak mengatakan itu tidak dikenal pengamalan hal itu. Pertanyaan kedua, hadis itu nasikh ataupun mansukh. Ketika dia nasikh, maka wajib Anda lakukan dan tidak perlu menunggu manusia. Jadi untuk mengamalkan hadis itu, saya jelaskan kembali. Yang ditanyakan hadis itu sahih ataupun tidak. Kemudian hadis itu nasikh ataupun mansukh. Dia terhapus hukumnya atau tidak terhapus hukumnya. Ketika hadis itu tidak terhapus hukumnya, maka wajib Anda amalkan setelah Anda melihatnya dan mendengarnya. Kemudian ketika kita bicara tentang fikih, maka kita harus menerima pendapat para fuqaha yang mana mereka berbeda-beda pendapat. Di dalam hadis itu pun ada perbedaan tentang rijalul hadis. Misalnya ada yang mengatakan si A ini dhaif, ada yang mengatakan tidak dhaif. Dhaifnya terbagi. Cuman di Indonesia ini sangat rawan. Dia menginginkan sesuatu yang seragam. Ini tidak boleh terjadi. Keseragaman dalam ilmu hadis dan fiqh. Karena di dalam ilmu hadis itu ada perbedaan tentang satu rijal ini berbeda. Para ulama kadang-kadang di kalangan ilmu hadis itu berbeda meninjaunya. Maka saya kasih contoh tentang hadis tentang salat tasbih. Lalu terbagi ulama menjadi dua bahagian ulama hadis tentang rijalnya. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Lalu ada dua pendapat. Lalu kadang-kadang orang di Indonesia ketika membawa ini yang mengaku dirinya tokoh hadis, yang mengerti hadis, seakan-akan dia kadang-kadang tidak jujur menafikan pendapat bahwasanya dalam rijal ini ikhtilaf. Lalu dia menyimpulkan sendiri dan dilemparkan pada muridnya, muridnya pun menolak. Ini yang berbahaya. Ini yang bisa membuat murid menjadi hulu, menjadi berlebihan, menjadikan gurunya menjadi Tuhan Rabb selain daripada Allah, tidak melihat teks. Maka saya katakan kepada Anda wajib berpegang teguh dengan teks Al-Quran dan teks Sunnah. Apa yang terjadi, gigitlah dia. Sekalipun orang banyak mengatakan tidak, selagi Anda dapatkan itu, wajib Anda berpegang dengannya. Kemudian ketika kita bicara tentang ilmu fiqh, maka kita harus tunduk dengan aturan main yang telah disepakati oleh para ulama fiqh, para fuqaha, yang mana mereka terpecah-pecah dalam pendapat. Tidak mungkin diseragamkan dengan kata rajih, kesemuanya rajih. Karena al-rajih itu dalam istilah hadis. Di kalangan ulama hadis, muhaddithin, maka mereka menggunakan ada istilah lagi al-asah. Seperti Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau waktu di Irak, ketika ditanya orang tentang menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, beliau membawakan hadis itu mengatakan tidak batal. Pada saat beliau di Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu ketika beliau di Irak mengatakan tidak batal. Kemudian ketika beliau sampai di Mesir mendapatkan hadis yang lebih sahih rijalnya, lalu beliau berkata, aku mendapatkan hadis yang lebih sahih, al-asah, al-arjah, al-rajih, yaitu menyentuh dengan telapak tangan ini
batal. Lalu kita tanya, apakah dhaif hadis pertama? Hadis pertama tidak dhaif. Jadi memang ada ikhtilaf. Ada perbedaan atau tidak? Sekarang normal manusia yang tidak mau menerima perbedaan. Dari mulutnya keluar fitnah, sehingga umat ini terpecah, hancur, lebur. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian lanjut. Di sana ada lagi ilmu usul, yang mana bisa dia menilai akidah seseorang dan dia punya pendapat tentang masalah usul, masalah tauhid. Kadang-kadang juga mereka berbeda. Lalu di Indonesia dikatakan ada hal-hal yang tidak mutlak. Saya katakan ini berbahaya. Maka setiap kajian saya berikan Anda rujukan dari buku-buku. Jadi hati-hati, saya ulangi kembali. Di Indonesia tidak ada satupun ustaz syar'i dan tidak ada satupun pakar, baik pakar hadis ataupun pakar fikih ataupun pakar akidah ataupun pakar tafsir. Kalau ada, Anda pendusta yang ulung sangat luar biasa. Karena yang disebut pakar hadis dahulunya hanya 4 dalam abad 21 ini. Ada 4 kibar ulama: Ibn Baz rahimahullah wa arda, Al-Albani, Al-Utsaimin, dan Syekh Muqbil Al-Wad'i. Setelah ini meninggal 4-4-nya belum nongol. Itu pun semuanya berada di Timur Tengah. Dia tidak ada di Indonesia. Jadi kebohongan terjadi, pendustaan terjadi, penisbatan, penokohan terjadi karena memang pendusta itu keluar daripada murid pada ustaz, lalu ditokohkan oleh para murid-muridnya dan dia diam. Ini namanya takdzib umum. Tidak ada orang dilintas disiplin ilmu. Tidak bisa menilai orang dari satu disiplin ilmu lalu diterapkan pada yang lainnya. Lah, berbeda. Lanjutkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Konsekuensinya orang yang ittiba kepada Rasul, Allah akan mengampunkan seluruh dosanya secara umum. Ittiba kepada Rasul ini mengampunkan dosa, menghapus dosa secara umum. Lanjut. Jadi kamu akan memperoleh suatu hasil yang ada di balik tuntunan terhadapmu, supaya kamu mencintainya, yaitu kecintaan dia kepadamu yang lebih besar daripada cinta kamu kepadanya. Para ahli hikmah mengatakan, persoalannya bukan kamu mencintai, namun kamu dicintai. Lalu para ulama, para ahli hikmah menyatakan, bukan kamu mencintainya, tetapi bagaimana kamu dicintainya. Bagaimana Anda dicintai oleh Allah, bukan Anda mencintai Allah. Bisa terjadi Anda mencintai Allah, Allah tidak mencintai Anda. Karena perilaku Anda menyalahi apa yang telah ditetapkannya dan disepakatinya. Bukan bagaimana Anda mencintai Rasul Anda. Sudahkah Anda mengikuti jalan beliau dan sahabatnya secara detail dan benar? Tidak berkelompok. Kita katakan, setiap yang berpegang pada sunnah Rasul, setiap yang berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan keterangan para sahabatnya, mereka ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada firqah, tidak ada kelompok, tidak dikenal di kalangan salaf dan ahli sunnah, dan tidak dikenal di kalangan tabi'in. Berpegang teguh kepada 3 hal: Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak mendapatkan keterangan dari 2 ini, baru berpegang teguh dengan keterangan para sahabat. Adapun pendapat orang-orang di bawah setelah sahabat, ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Ada yang diambil, ada yang ditinggalkan, boleh dipilih-pilih. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipilih. Kita lihat keterangannya. Bukan di dalam muqaddimah sifat salat Nabi.
pernyataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan yang menyalahi sunnah. Pendapat pada imam. Apa pada imam berkata? Kiranya ada gunanya di sini, saya paparkan sebagian atau seluruhnya ucapan-ucapan yang saya ketahui dari mereka. Nah, Semoga kutipan ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi mereka yang taklid kepada para imam atau kepada yang lainnya dengan cara membabi buta. jadi ini kutipan. Bagi orang yang tunduk dan patuh pada para gurunya, perlu ini mendapatkan pelajaran. Dan berpegang pada mazhab dan pendapat mereka seolah-olah hal itu seperti sebuah firman yang turun dari langit. Jadi dia berpegang pada pendapat gurunya, seakan-akan pendapat dan perkataan guru itu wahyu turun dari langit. Allah berfirman, Allah berfirman, katanya apa? ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain Dia. Sesungguhnya, sungguh sedikit sekali kamu ingat kepadanya. Al-A'raf ayat 3. Stop. Buka Araf surat 7 ayat 3 tafsir berkati. Jadi 2. Silakan. Tafsir. Kemudian Allah mengitapi seruan sekalian alam. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu. Ikutilah jejak Nabi yang ummi yang membawa kepadamu kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi ikutilah Nabi yang ummi dan ikutilah kitab yang diturunkan kepada Nabi yang ummi yang mana ia membawa kitab itu. Perintahnya untuk ikut siapa? Allah dan Rasulnya. Lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Janganlah kamu ikuti tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tidak perlu mengikuti pada imam. Apalagi ustaz yang tidak syar'i. Karena untuk mendapatkan gelar ustaz syar'i itu sangat sulit. Ini yang terjadi pada murid-murid yang fanatik, yang tidak melihat keadaan realita. Lanjut. Janganlah kamu keluar dari Al-Quran yang dibawanya itu untuk menuju ke hukum lain. Janganlah kamu keluar dari Al-Quran kepada buku lain, mengikuti petunjuk yang lain selain daripadanya. Harus tetap berada dalamnya. Lanjut. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Lanjut. Berikut ini saya paparkan pernyataan para imam mazhab. 1. Abu Hanifah rahimahullah. Jadi ini kita paparkan pendapat pada imam mazhab. Yang pertama ialah Abu Hanifah, ia imam mazhab yang tertua. Apa kata beliau? Imam mazhab yang pertama adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Para muridnya telah meriwayatkan berbagai macam perkataan dan pernyataan beliau yang seluruhnya mengandung satu tujuan, yaitu kewajiban berpegang pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan sikap pembeu pendapat-pendapat para imam bila bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejujuran. Anda lihat kejujuran pada imam. Mungkinkah ada ustaz sekarang ini akan seperti imam ini? Apa kata beliau? Ucapan beliau, "Idza sahal hadisu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, itu mazhabnya, bukan pendapat. Dipegang seperti mazhab. Ini kata Abu Hanifah yang mempunyai pemilik mazhab. Lalu mazhab pada imam ditinggalkan, dia pegang mazhab pada gurunya. Ini berbahaya racun. Lanjut. La yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Jadi menurut imam mazhab tidak halal mengambil perkataan daripada mereka kalau orang itu tidak tahu dari mana sumbernya. Pada riwayat lain dikatakan bahwa beliau mengatakan, Pada riwayat yang lain beliau mengatakan apa katanya? orang
yang tidak mengetahui dalilku, haram baginya menggunakan pendapatku untuk memberikan fatwa. Pada riwayat lain ditambahkan, kami hanyalah seorang manusia. Hari ini kami berpendapat demikian, tetapi besok kami mencabutnya. Jadi kenapa mereka ini hanya mengatakan demikian, besok mencabutnya? Karena tidak ada perkataan baku. Kemungkinan ini hari dia keliru, menerima satu hadis, tapi besok dia mendapatkan hadis yang lebih sahih, maka dia tinggalkan pendapatnya. Ini hari mungkin dia mendapatkan pendapat ini dalam keterangan satu hadis ataupun dalil yang lainnya. Lalu besok dia telah mendapatkan pendapat yang dia mendapatkan dalil yang lebih kuat, dia harus meninggalkannya. Begitulah manusia beragama, bukan fanatik, mati dan hidup dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Lanjut. Pada riwayat lain lagi dikatakan, wahai Yakub, yaitu Abu Yusuf, celakalah kamu, janganlah kamu tulis semua yang kamu dengar dariku. Hari ini saya berpendapat demikian, tetapi hari esok saya meninggalkannya. Ini perkataan para imam. Tidak ada mutlak. Apapun akidahnya, apapun organisasinya, dia tidak boleh seperti ini. Berkelompok. Ini berlaku untuk warga manapun dia, akidah apapun dia. Sebagaimana berlaku untuk orang-orang yang mengatakan mengaku dirinya salah, ini pun berlaku. Mereka bukanlah orang salah, tetapi salah itu ialah as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak katakan setiap orang salah ketika menyalahi mereka. As-sahabat, Allah, Rasulnya dan sahabatnya. Dan hukum ini berlaku pada siapapun, sekalipun dia tokoh hadis. Saya kasih contoh. Al-Imam An-Nawawi itu akidahnya bukan salaf, tetapi bagaimana para ulama salaf mengambil pendapat dan syarah dari kitabnya, Syarah Muslim. Penulis kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani pun beliau bukan berakidah salaf. Lalu bagaimana diambil darinya? Lalu bagaimana orang-orang salaf mengambil dari perkataannya? Artinya untuk menjadi seorang tokoh hadis tidak mutlak dia harus berakidah salaf, tetapi bisa kemungkinan orang yang bercerita tentang hadis dia menganut akidah di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kebodohan di Indonesia terjadi, setiap orang bicara hadis seakan-akan dia tokoh daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati ini terjadi. Ini sudah terjadi. Dan orang kita ini sekarang ini pada saat sekarang ini sangat gila dengan pemimpin. Karena dia lupa dengan keterangan Rasulullah SAW bahwasanya suatu saat umat ini akan terjadi pada suatu saat pada umat ini tidak punya pemimpin. Umat ini suatu saat seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tidak punya pemimpin. Lalu wasiat Rasulullah SAW, tetaplah kalian berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalam kitab Majmu' Tauhid. Lalu dilupakan. Berapa banyak orang bicara hadis toh dia bukan akidah, bukan salah. Ini dilupakan oleh para murid. Lanjut. C. Idza kuntu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah pendapatku itu. Ini objektif atau tidak? Menunjuk kepada mukanya sendiri atau tidak? Seorang ustaz seharusnya dia mengatakan, apabila perkataanku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan perkataanku. Penghancuran terjadi karena pada kekaguman diri sendiri, ujub terhadap dirinya, dia menciptakan hulu pada muridnya, walaupun dia tahu hulu itu tidak benar.
fikih mengatakan apabila perkataannya salah, tinggalkanlah perkataannya. Ketika kita menukil pendapat seorang ulama, hati-hati kita kalau nggak memahami pendapat ulama yang lain. Lanjut, Pak. Nomor 2, pernyataan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas menyatakan, saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Itu kata Imam Malik bin Anas. Tahukah Anda siapa Imam Malik bin Anas ini? Rahimahullah. Imam Malik bapaknya sahabi jalil radhiyallahu anhu. Label itu tertera pada bapaknya. Anaknya bernama Malik bin Anas, ayahnya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Malik radhiyallahu anhu? Rahimahullah. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Jadi Imam Malik berkata, telitilah pendapatku. Maka ketika Anda mengambil pendapat seorang ulama, Anda harus wajib meneliti pendapat para ulama yang lain. Jangan sampai Anda membenturkan, membingungkan umat dengan menafikan pendapat yang lain. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Ini pernyataan pada imam yang tidak dilakukan oleh para ustaz pada saat sekarang ini mengaku dirinya ahli fikih dan sebagainya. Dia harus berwasiat kepada muridnya agar murid-murid yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu pendapat tetap pendapat, dia bukan hukum. Jadi kita wajib untuk berpegang pada Sunnah dan meninggalkan pendapat yang menyalahi Sunnah Rasulullah SAW dan perkataan Allah. Itu kata Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu rahimahullah wa ta'ala. B. Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima. Jadi sekali lagi, siapapun dia perkataannya itu mungkin untuk ditolak dan mungkin untuk diterima. Tidak harus diadopsi semuanya, termasuk guru. Siapa yang mau tolak diterima tidak ditolak? Kecuali hanya Nabi itu sendiri. Kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima seluruh pendapatnya yang sahih, seluruh pendapatnya dan perkataannya. Selagi hadis itu sahih riwayatnya sampai dari Rasulullah, wajib Anda terima dan tidak boleh Anda tinggalkan sama sekali. Lanjut. C. Ibnu Wahab berkata, saya pernah mendengar Malik menjawab pertanyaan orang tentang menyela-nyela jari-jari kaki dalam wudu. Jadi saya ulangi, kita pun harus punya rasa tawadhu, rendah diri. Belum tentu semua orang mendapatkan seluruh hadis. Ternyata Imam Malik pernah tidak mendapatkan hadis tentang menyela-nyela jari ketika berwudu. Imam Malik, apakah guru Anda akan mendapatkan seluruh hadis? Jangan nekat. Jangan nekat Anda skup nasional lantas Anda berkata luar biasa. Salah. Imam Malik apa katanya? Jawabnya, hal itu bukan urusan manusia. Ibnu Wahab berkata, lalu saya tinggalkan beliau sampai orang-orang yang mengelilinginya tinggal sedikit. Jadi Ibnu Wahab ini berkata, dia pernah bertanya pada Imam Malik tentang menyala-nyala jari di dalam berwudu. Lalu Imam Malik berkata, ini bukan urusan manusia. Lihat akhlaknya. Ketika dia bertanya banyak orang, dia tinggalkan dulu sampai orang tidak ada, sampai orang sedikit atau tidak ada. Kemudian saya berkata kepadanya, lalu berkata, baru setelah orang tidak ada baru didatangi dan berkata kepadanya. Yang terjadi pada saat ini ghibah. Padahal ketika kita mau menukil perkataan si A, itu di cross check. Anda lihat bagaimana Imam Bukhari ketika mendapatkan berita, dia datang kepada pembawa berita, tabayyun, cross check. Ini berbahaya. Kemudian kita mempunyai
hadis mengenai hal tersebut. Itu Ibnu Wahab berkata, kita mempunyai hadis tentangnya, tentang menyela-nyela Dari hal. lalu Dia bertanya, apa katanya? bagaimana hadis itu? Saya jawab, Laits bin Sa'ad ibnu Lahia Amr bin Harith. Jadi Imam Malik bertanya kepada Ibnu Wahab, bagaimana hadisnya? Dia bawakan rijalnya tadi ini ya, periwayat ini ya. Dia berkata, meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Amr al-Mu'affifi dari Abi Abdurrahman al-Hambali, terus dari Mustawrid dan Sadat al-Quraisy, ujarnya, apa katanya? saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosokkan jari manisnya kepada celah-celah jari-jari kakinya. Nah, itu kata Ibnu Wahab. Kemudian bagaimana Imam Malik? Malik menyaut, Apa katanya? hadis ini hasan. Anda lihat bagaimana tawadhu'nya mengakui kebenaran orang. Ini yang tidak dimiliki oleh ustaz-ustaz di Indonesia, tidak mau mengakui kebenaran orang, gengsi, takut. Kebenaran tidak mau diakui. Ketika dia tidak tahu tentang masalah, dia tidak pernah dengar, dia tidak benar. Karena saya tidak pernah dapat. Salah. Kadang-kadang berani berbicara atas nama ulama. Ketahuilah, mulai awal dulu saat itu bukan akidah, tetapi hulu dari hulu itu akan lari ke sana kembali. Hulu pada Allah saja tidak boleh, hulu pada Rasul pun tidak boleh kecuali ada dalil hadis, kecuali dalam keadaan Rasul hidup. Kita meniru beliau habis-habisan. Hulu tidak boleh. Dan qalilan adab pun tidak boleh, kurang ajar pun tidak boleh. Antara hulu dengan qalilan adab tipis banget. Tidak ada logika kalau tidak berlebihan atas kurang ajar, bahaya, tipis. Kemudian Hadis ini hasan. Saya tidak mendengar ini sama sekali kecuali kali ini. jadi Imam Malik berkata, hadis ini hasan katanya saya mendengarkan rijalnya. Dan saya tidak pernah mendengarkan hadis ini sama sekali, nggak pernah. Baru pertama ditolak atau diterima. Jadi ini akhlak salaf. Ini dia akhlak salaf. Anda lihat dia tawadhu. Bagaimana dia tawadhu? Imam, bukan lagi ustaz loh. Siapa kalau dari ini imam? Imam madhab, bapaknya sahabi. Bagaimana ketika dia menjawab mendengar pertanyaan orang, ketika dia mendengar hadis orang lain, tawadhu atau tidak? Berakhlak atau tidak? Inilah namanya akhlak as-salaf. Bukan lembut suaranya. Jadi seorang salaf itu bukan jenggotnya ataupun jubahnya, tapi ini kewajiban seorang muslim, tidak membuangnya. Sunnahnya membiarkan dia panjang, tapi tidak ada lebar dengan berjenggot lantas salaf. Kalau tidak berjenggot tidak salaf. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Lanjut. Kemudian di lain waktu saya mendengar dia ditanya orang tentang hal yang sama. Lalu di lain waktu Imam Malik ditanya oleh orang tentang hal yang sama, yaitu menyela-nyela jari ketika berwudu, jari kaki ya. Kemudian Lalu beliau menyuruh orang itu untuk menyela-nyela jari-jari kakinya. Setelah tahu dia itu benar, walaupun kebenaran itu dia dengar dari orang lain, bukan dari yang dia baca. Setelah dia tahu kebenaran, dia akui kebenaran, lalu orang bertanya tentang itu, dia katakan benar dan diperintahkan orang lain untuk melakukannya. Objektif atau tidak ini? Lanjut. Nomor 3, Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah Allah. Ini gurunya bukan satu, dan dia tidak pernah pakai label gurunya. Ketika orang menggunakan label gurunya sangat berbahaya. Nanti kalau dia buruk, gurunya terkenal. Lanjut. Riwayat yang dinukil orang dari Imam Syafi'i dalam masalah ini lebih banyak
Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya, para ahli fikih yang ditaklidi telah menganggap batal taklid itu sendiri. Jadi para fuqaha menganggap taklid itu batal. Para fuqaha menganggap taklid itu batal. Lanjut. Mereka melarang para pengikutnya untuk taklid kepada mereka. Jadi para ulama itu, para imam itu melarang murid-muridnya untuk taklid kepada mereka. Terjadi sekarang berbeda. Disuruh taklid kepada mereka, tidak melarang hal itu. Jadi ketika kita mengaku diri kita salaf, selain daripada aqidah dan manhaj dan khuluq, dan bagaimana mengenal pada orang salaf mereka itu berbicara, bagaimana mereka mengkat, bagaimana mereka mengatakan pada muridnya dengan jujur untuk tidak mengikuti mereka dalam hal yang salah. Kemudian Orang yang paling keras dalam melarang taklid ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang paling keras melarang taklid. Apa kata beliau? Beliau dengan keras menegaskan agar orang mengikuti hadis-hadis yang sahih dan berpegang pada ketetapan-ketetapan yang digariskan dalam hujjah selama tidak ada orang lain yang menyampaikan hujjah orang lebih kuat, serta beliau sepenuhnya berlepas diri dari orang-orang yang taklid kepadanya dan dengan terang-terangan mengumumkan hal ini. Semoga Allah memberi manfaat kepada beliau dan memperbanyak pahalanya. Sungguh pernyataan beliau menjadi sebab mendapat kebaikan yang banyak. Rahimahullah. Dan para pengikutnya lebih banyak yang melaksanakan pesannya dan lebih beruntung beliau berpesan antara lain. Apa katanya? Setiap orang harus bermadhab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya. Apapun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata berlawanan dengan pendapatku. Apa yang bisa didakwakan oleh Rasulullah itulah yang menjadi pendapatku. Beliau mendengar atau tidak? Jadi beliau minta ditinggalkan pendapat beliau. Berani nggak pada ustaz mengaku seperti itu? Kadang-kadang di dalam benda buku pun dia lupa. Kadang-kadang dia berpendapat, dan kadang-kadang pendapatnya kacau terjadi. Kita wajib berpegang pada sunnah Rasul SAW apapun yang terjadi. Meninggalkan seluruh perkataan orang ketika kita berbicara tentang hadis. Tak ada manusia yang boleh dipakai pendapatnya ketika berbicara tentang hadis. Pendapat itu terjadi dalam masalah fiqh. Lalu dalam hadis ini penilaian seseorang terjadi pada dua sudut kadangkala. Kemudian seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang secara jelas telah mengetahui sesuatu hadis dari Rasulullah SAW tidak halal meninggalkannya guna mengikuti pendapat seseorang. jadi kalau anda sudah tahu dari hadis itu dari Rasulullah SAW sahih, maka tidak halal anda untuk meninggalkan hadis itu demi pendapat. Tidak halal. Sekali itu pun guru anda. Kemudian, bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah, peganglah hadis Rasulullah itu dan tinggalkanlah pendapatku itu. tentang hadis beliau berkata apabila dalam kitab beliau berpendapat dalam satu masalah dan pendapat itu menyalahi sunnah Rasul SAW, tinggalkanlah pendapat beliau, peganglah sunnah Rasul SAW. Objektif enggak? Siapapun yang ditinggalkan perkataannya ketika dia menyalahi Allah, Rasul, ataupun as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah salah dakwah yang jujur. Kemudian, bila suatu hadis itu sahih, itulah madhabku. itu kata Imam Syafi'i. Apabila hadis itu sahih, itulah madhab beliau. Kemudian, Kalian, ucapan ini ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tahu tentang hadis dan para rawinya daripada aku. Apabila suatu hadis itu sahih,
beritahukanlah kepadaku biar dimanapun orangnya, apakah di Kufah, Basra atau Syam, sampai aku pergi menemuinya. Jadi Imam Syafi'i berkata, kalau ada orang lebih tahu tentang hadis, lebih tahu daripada beliau tentang hadis, beliau akan mendatanginya. Di mana pun dia, di Irak, di Kufah, di Syam, Palestina, ya Syam itu Palestina, Suria, Lebanon, Urdun, akan didatangi. Bagaimana akhlaknya? Mendatangi apa? Cross check atau bukan? Didatangi atau tidak? Ketika fase tabayyun itu tidak dilakukan, karena berita dari orang tidak persis seperti Anda dengar dari mana, dari sumbernya. Jadi orang-orang salaf itu datang langsung pada ulama, datang kepada orang, bertanya terlebih dahulu, cross check. Kecuali kalau dia bikin buku, itu sudah harga mati bukunya, tidak perlu lagi ditanya tentangnya. Itu pun kadang-kadang orang masih berhusnul dzan. Bila suatu masalah ada hadisnya yang sah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kalangan ahli hadis, tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya baik selama aku hidup maupun setelah aku mati. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tawadhu atau tidak? Tawadhu, rahimahullah. Tawadhu. Di mana ustaz-ustaz seperti ini? Di mana? Dia tidak melihat ada ikhtilaf di beberapa hal. Lanjut. Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang ternyata menyalahi hadis Nabi yang sahih, ketahuilah bahwa hal itu berarti pendapatku tidak berguna. Bagaimana dia mengakui? Ketika pendapat beliau suatu masalah, lalu ada hadis yang masalahnya, beliau katakan pendapat beliau tidak berguna. Berani nggak para ustaz mengatakan seperti ini? Jadi kita harus objektif dan kita harus berani mengatakan bahwasanya saya seperti ini, sehingga orang bisa datang cross check kepada Anda dan Anda harus menerima, mendatanginya dengan akhlak yang baik, tidak menyerang, tabayyun. Dalam Al-Quran ada akhlak salaf bagaimana? Tabayyun itu menurut Allah, idza jaa ayyuhalladzina amanu idza ja'aka al-mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Imtihan lisan. Apabila datang kepadamu wanita-wanita yang mukminat, muhajir berhijrah, famtahinuhun. Ujian mereka dengan lisan. Lihat akhlak, khuluq. Kemudian setiap perkataanku bila berkaitan dengan riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi lebih utama dan kalian jangan bertakik kepadaku. Jujur atau tidak? Bagaimana beliau berkata? Setiap hadis yang sahih datang dari Rasulullah SAW, menjadi pendapatku, kalian tidak boleh bertaklid kepada pendapat beliau. Jadi hujjah itu dibikin hujjah, bukan berkata menurut saya. Hujjah dulu disampaikan. Pendapat tetap pendapat. Mereka pada ulama memiliki kapasitas untuk berpendapat. Siapa yang melarang mereka untuk berpendapat? Pendapat mereka sah, legal, karena memiliki disiplin ilmu. Jadi saya ulangi kembali, ketika kita menghadapi Al-Quran dan As-Sunnah, menjelaskannya, kita harus memiliki akhlak, jangan sampai umat ini hancur lalu fanatik tanpa ada berpegang teguh dengan kitab Allah dan Sunnahnya. Silakan. Setiap hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti itulah pendapatku. Itu kata Imam Syafi'i. Setiap hadis yang datang dari Rasulullah SAW itulah pendapat beliau. Rujuk atau tidak? Secara umum atau tidak? Umum. Tidak terikat dengan beliau. Hidup atau mati. Lanjut. Sekalipun kalian tidak mendengarnya sendiri dari aku. Sekalipun tidak mendengar langsung dari Imam Syafi'i, hadis itu kalau sahih beliau mengatakan dari beliau. Terikat atau tidak? Lalu pengikut Imam Syafi'i yang fanatik dengan Imam Syafi'i itu disebutnya Syafi'iyun. Lanjut. Ahmad
Ahmad bin Hanbal merupakan seorang imam yang paling banyak mengimpun hadis dan berpegang teguh kepadanya, sehingga beliau benci menjamah kitab-kitab yang memuat masalah ra'yu buruk dan ra'yu. Beliau menyatakan sebagai berikut. Jadi beliau pun tidak berkenan menjamah kitab-kitab buruk dan kitab-kitab ra'yu. Ini lebih dahsyat lagi. Ini imam ahli sunnah, imam ahli sunnah, imam daripada imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad ini. Karena beliau hafal 1,5 juta hadis. Lanjut. Beliau menyatakan sebagai berikut. Apa perkataan beliau kata Imam Ahmad rahimahullah warahmatullahi? Janganlah engkau takut kepadaku atau kepada Malik, Syafi'i, Al-Auza'i dan As-Sauri, tetapi ambillah dari sumber-sumber mereka mengambil. Sebenarnya ya, Imam Ahmad berkata janganlah kalian takut, janganlah kalian takut kepada aku. Siapa yang disebut dirinya? Jujur ini. Imam Ahmad berkata janganlah kalian ikuti aku. Kemudian janganlah kalian ikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan tidak pula kalian ikuti As-Sauri. Jadi sebelum dia mengatakan jangan ikut orang lain, dia tuding dulu mukanya sendiri. Akhlak atau bukan ini? Khuluq. Tawadhu atau bukan? Tawadhu. Pernah ketemu Anda Ustaz yang seperti ini? Saya katakan kita butuh kejujuran. Berbahaya. Kemudian pada riwayat lain disebutkan, janganlah kamu takut kepada siapapun dari mereka dalam urusan agamamu. Apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itulah hendaknya yang kamu ambil. Adapun tentang tabi'in, setiap orang boleh memilihnya. Jadi adapun tentang tabi'in, setiap orang boleh memilihnya. Tabi'in saja generasi ketiga boleh dipilih, dan ini sangat amat penting. Maka tidak boleh ta'assub. Tabi'in itu ada yang diambil, ada yang dipilih, ada yang diambil, ada yang tidak, kata Imam Ahmad. Lanjut. Kali lain dia berkata, yang dinamakan ittiba, yaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan yang datang dari para tabi'in boleh dipilih. Ittiba itu ialah mengikuti apa yang datang dari Rasul dan sahabatnya. Adapun di luar itu ittiba, itu dipilih. Kalau tidak dipilih jadi hizbi. Kita pun menjadi murji'ah. Sebagaimana buruknya khawarij, murji'ah itu pun buruk. Kibar ulama menetapkan maka semua berlaku, kepada semua bisa berlaku. Jadi saya ulangi kembali, hati-hatilah Anda dalam memilih guru. Anda bisa tercebur. Ketika Anda tercebur lebur dan Anda susah untuk dapat kembali naik ke atas. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.